Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Samwes di podcast S, ini solusinya. Masih tetap di edisi buku Spektrum Kota Malang 2018-2023. Kali ini kita akan bersama salah satu seorang penulisnya juga di dalam buku itu, yaitu Mas Bagus Ari. Selamat pagi Mas Bagus. Selamat pagi Samwes. Sehat-sehat kabarnya ya? Sehat selalu. Sehat, siap. Mas Bagus ini dalam buku Spektrum ini menulis tentang komunitas-komunitas di Kota Malang bertumbuh dan berkembang, di mana memang tidak bisa dipisahkan pembangunan daerah Kota Malang ini dari peran-peran komunitas yang ada di Kota Malang. Mas Bagus, kenapa mengambil angle-nya ini adalah komunitas-komunitas di Kota Malang dalam buku Spektrum ini, Mas? Oke, terima kasih Samwes. Pertama saya sampaikan terima kasih ke penggagas buku ini, Samwes, dan Pemkot Malang karena dilibatkan dalam proses penulisan. Kenapa saya mengambil komunitas? Karena komunitas-komunitas ini adalah yang selama ini turut mengembangkan kota ini, turut membangun kota ini. Tentunya tidak semua komunitas bisa kita tampung sampai di buku ini. Kita berharap nanti bisa ada buku serial tersendiri lah. Buku tersendiri tentang komunitas ya. Jadi Spektrum Kota Malang dari perspektif komunitas gitu ya. Untuk sebagai gambaran komunitas apa aja yang diangkat, Mas? Beberapa diantaranya Malang Female Motret. Itu Malang Female Motret. Itu kumpulan dari fotografer perempuan di Kota Malang. Sudah beberapa kali pameran dan punya karya. Terus kemudian ada BME Club. BME Club. Malang Raya ini. Malang Raya, Yang menurut saya juga menarik, ada beberapa juga komunitas sejarah seperti komunitas sejarah Jelajah Jejak Malang itu. Jelajah Jejak Malang. Siap. Lalu ini yang akhirnya kita ambil jadi angle khusus juga tentang ini kumpulan komunitas anak-anak yang tergabung dalam filsafat. Filsafat. Ada itu. Ternyata namanya Lingkar Studi Filsafat Discourse. Atau LSF Discourse. Lingkar Studi Filsafat ya. Komunitas-komunitas itu jelas mewarnai pembangunan atau mewarnai warna Kota Malang ya, Sam ya. Gini, dalam pembangunan daerah, pemerintah tentu tidak bisa melepaskan peran komunitas. Komunitas yang kita tahu terbesar misalkan ada di MCC, teman-teman komunitas ekonomi kreatif difasilitasi di sana. Begitu Mas Bagus ya. Betul. Nah, harapan Mas Bagus kepada Pemkot Malang untuk pelibatan komunitas dalam pembangunan daerah ini seperti apa, Mas? Bentuknya, Mas? Rasanya harus banyak dibuatkan kegiatan ya. Samwes ya. Siap. Yang itu setiap komunitas kan memiliki ciri khas tersendiri. Betul. Misalnya komunitas Jelajah Jejak Malang itu mereka berkecimpung di sejarah. Harusnya Pemkot juga memberi dukungan untuk kegiatan-kegiatan mereka, misalnya ada lomba menulis sejarah atau lomba mengulas soal arsitektur masa lalu itu juga sangat menarik. Siap. Kemudian juga ada komunitas Pandu Pusaka kan. Pandu Pusaka. Ini lebih spesifik lagi ke artefak kesejarahan. Jadi baik komunitas Pandu Pusaka atau Jelajah Jejak Malang itu rasanya dalam pengembangan kampung kayu tangan heritage mereka sangat berperan memberi masukan penting hingga akhirnya ramai seperti sekarang ini. Yang sekarang ini start clock ya. Jadi jam bersejarah di koridor kayu tangan itu yang dipindahkan itu. Yang dipindahkan rame kan, jadi kemudian setelah diprotes nggak jadi kan gitu ya. Artinya keberadaan komunitas kan juga penting untuk pengembangan kota ini. Artinya berarti dari sisi perencanaan pembangunan daerah itu kan dimulai dari musrenbang. Nah, Kota Malang itu kan ada punya musrenbang tematik ya. Kalau menurut Mas Bagus harusnya ada musrenbang tematik yang khusus mewadahi aspirasi dari komunitas. Harusnya ada. Begitu ya Mas ya. Karena mereka juga bukan sekedar berkegiatan sejarah tapi punya literasi yang kuat di bidang masing-masing. Mereka punya literasi yang kuat yang itu juga tidak akan sembarangan kalau memberi masukan untuk pembangunan di Kota Malang. Betul. Artinya mereka juga dari masing-masing komunitas itu mencintai Kota Malang dari basic komunitas masing-masing ya. Komunitasnya. Semisal yang kita tadi yang bicara soal sejarah yang
yang filsafat misalnya. Jangan kita bayangkan yang anggota komunitasnya itu setua Rocky Gerung, enggak. Ternyata anak-anak muda. Anak-anak muda ya. Bahkan ada yang pendirinya itu sejak SMP sudah membaca Niccolo Machiavelli. Iya. Kemudian bertemu dengan teman-teman yang lainnya yang kaya dengan literasi masing-masing. Betul. Akhirnya mereka sepakat untuk mendirikan itu. Lingkar Studi Filsafat. Iya, Lingkar Studi Filsafat. Itu mengembangkan literasi juga ya Mas Bagus ya. Oke. Berarti artinya meletakkan komunitas-komunitas ini sebagai daya dorong begitu ya, daya dorong pembangunan di daerah di Kota Malang itu juga sangat urgent sekali gitu ya. Karena mereka juga penikmat dan mereka juga yang menerima manfaat. Begitu Mas Bagus ya. Betul Sambes. Dan ini hanya beberapa ya yang kita tulis, misalnya Museum Musik Indonesia ini kan sudah. Museum Musik Indonesia. Yang pertama karena yang ada di Indonesia ini. Museum musik seperti ini. Kemudian yang menarik juga ada, karena Malang Kota Sejarah itu ada komunitas Renaktor. Renaktor ini komunitas apa itu Mas? Mereka memakai atribut-atribut pejuang di masa lalu, berikut mulai dari seragam sampai kendaraan tempurnya, cosplay lah, cosplay pejuang. Cosplay pejuang. Ini berarti Mas Eko Irawan. Iya, betul. Penggeraknya Mas Eko Irawan. Kenal saya. Ini kalau Malang kan juga sering ada festival atau karnaval. Betul. Komunitas macam ini kan sangat layak kalau untuk dilibatkan. Artinya spektrumnya luas banget ya, mulai dari tadi mengembangkan nasionalisme tadi ya di komunitas Renaktor, kemudian kesejarahan, kemudian sampai segi filsafatnya, ya kan ada filsafat pembangunan daerah juga ada loh, ya kan filsafat kepemimpinan dan sebagainya, BMX juga ya. Kita juga belum bicara tentang komunitas Aremania ya sampai komunitas Aremania yang baru-baru ini juga dikumpulkan untuk dalam misi membuat Malang bersatu. Malang damai ya. Jargonnya saya baca dari status sampai kemarin apa sampai juga. Malang ngopo jari arek. Nah, itu kan juga dari teman-teman semua ya. Iya, komunitas. Iya. Tapi memang tidak bisa dipungkiri pemerintah ini seringkali melibatkan komunitas itu kan ragu-ragu. Jadi artinya mungkin ragu-ragu itu benar nggak komunitas itu mampu menjadi daya dorong daya dukung untuk pembangunan daerah. Nah, itu bagaimana merubah mindset itu agar pemerintah menerima, khususnya pemerintah kota, Mas? Rasanya setiap komunitas kan punya rekam jejak sampai siap. Siap. Rekam jejak itu yang kemudian yang harus difahami dan diteliti oleh Pemkot Malang, kemudian dinilai layak nggak mereka dilibatkan dalam pembangunan kota. Minimal untuk ikut dalam musrenbang tadi ya. Iya. Artinya memahami rekam jejak itu bukan berarti karena pengampunya atau dinas pengampunya yang berkepentingan kenali cuma komunitas itu aja, yang diajak itu aja, begitu kan ya. Padahal spektrum komunitasnya luas. Lebih luas. Juga tentu ya karena Pemkot itu juga sampai kelurahan ya harusnya bisa menjangkau ke sana lah. Betul. Ini artinya memang harus ada satu bidang khusus yang membawai tata kelola pemerintahan itu juga harus memperhatikan komunitas ya Mas? Betul. Saya tidak tahu apakah di bidang apa ya, apa di Sporapar atau apa ya untuk yang komunitas itu ya, mungkin pemuda ya, tapi komunitas kan tidak hanya pemuda kan ya? Tidak hanya pemuda, rasanya ya ada beberapa lintas SKPD rasanya. Lintas SKPD ya? Ya, contoh kayak tadi sejarah berarti Digbud hubungannya ya, pendidikan dan kebudayaan. Terus semacam ada apa ya? Kalau lintas dinas itu disatukan satu koordinasi membentuk apa biasanya? Ya forum lintas dinas forum gitu ya. Lintas dinas gitu, Karena selain yang sudah kita tulis ini kan misalnya ada komunitas Bandengan ini. Bandengan ini padahal anak-anak muda semua kan yang suka. Betul. Nah kalau Bandengan berarti kan dinas kebudayaan. Pengampunya. Iya. Tapi Bandengan juga bisa menjadi objek pariwisata misalkan ya. Kayak di Bali itu kan pertunjukan seni atraksi bisa jadi pertunjukan pariwisata, begitu Mas Bagus ya? Tinggal dipoles khusus lah. Betul. Yang tentunya juga harus butuh sentuhan dari dinas nanti. Jadi tapi begini Mas Bagus, misalkan suatu saat dari Bapeda begitu ya, yang perencanaan pembangunan untuk rencana pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang butuh asistensi atau konsultasi tentang bagaimana pelibatan komunitas di Kota Malang dalam rangka untuk memperkuat daya dukung pembangunan daerah Kota Malang, Mas Bagus siap ya? Siap ya? Siap, Mas. Siap. Jadi semoga ini juga di tayangan ini, podcast ini dilihat oleh Bapeda Kota Malang dan dinas-dinas pengampu, khususnya bagi kepala daerah atau wali Kota Malang dan DPRD Kota Malang, bahwa komunitas-komunitas di Kota Malang ini beragam, luas, kuat, dan potensinya tadi masing-masing itu mencintai Kota Malang
dengan karyanya, dengan hobinya, mereka sukarela loh, semangat untuk membangun Kota Malang. Cuma memang ini dibutuhkan saluran gitu ya Mas? Iya. Gitu ya? Saluran sekaligus untuk menyatukan sampai. Iya. Kalau ibarat sapu lidi ya, iya. lidi itu kalau satu persatu kan gampang patah, tapi kalau disatukan dalam satu wadah untuk membangun Kota Malang ini rasanya luar biasa sekali. Kota Malang. Oke. Jadi ini bagus nih filosofinya, kayak sapu lidi, berarti butuh benang. Siapa yang menjadi benangnya untuk mengikat itu Mas kira-kira? Pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang harus menjadi benangnya untuk mengikat sapu lidi itu. Iya. Kalau disatukan akhirnya kan bisa buat bersih-bersih. Iya. Ada fungsinya gitu Mas Bagus ya. Dan mereka punya kekuatan sendiri-sendiri kan yang berbeda-beda dengan segala keunikannya tadi. Oke. Terus ini Mas Bagus. Jadi setelah buku ini terbit saya menerima beberapa masukan begitu ya. Ini Sam komunitas yang ditulis di dalam buku ini tidak semuanya kan begitu ya. Kalau misalkan ada usulan Mas Bagus dari para penulis sejarah komunitas mau menerbitkan buku ini tentang spektrum Kota Malang khusus komunitas, Mas Bagus siap ya untuk mengkurasinya gitu, menjadi semacam editor gitu? Siap kita kurasi sampai ini kan juga untuk literasi Kota Malang untuk dokumentasi. Oke, buku ini memang pemicu ya Mas. Jadi kalau nggak dipicu begini, kalau begitu sudah terbit, orang-orang sudah pada ayo aku pengen ngumpulkan begitu ya. Oke. Harapan kita seperti itu. Harapan seperti itu ya. Jadi buku spektrum ke depan itu ada banyak spektrum. Contoh tadi ada spektrum dari Pak Bambang, bagaimana spektrum Kota Malang dilihat dari karya anak-anak pelajar. Terus kemudian ada Mas Gideon tadi, bagaimana spektrum Kota Malang ditinjau dari aktivitas ekosistem literasi di Kota Malang. Kemudian Mas Bagus ini bagaimana kemudian spektrum Kota Malang ditinjau dari aktivitas dan peran aktif komunitas-komunitas di Kota Malang. Itu udah jadi satu buku sendiri ya Mas ya? Iya, betul. Ya, oke. Pemirsa, terakhir Mas Bagus. Jadi pesan-pesan apa atau apa harapannya yang semestinya dilakukan oleh komunitas di Kota Malang ini dalam rangka memperkuat daya dukung pembangunan daerah di Kota Malang? Iya, rasanya harus terus menambah pengetahuan ya. Jangan berhenti atau puas dengan yang sudah dilakukan sekarang. Misalnya seperti mana tadi yang kelompok filsafat pernah bikin festival filsafat. Rasanya bisa bikin lebih besar lagi sampai tingkat ini, tingkat nasional misalnya. Kemudian rasanya juga harus sering silaturahmi antar komunitas. Silaturahmi. Iya, supaya menambah kekuatan dan saling mengenal itu kan nantinya akan membuat lebih kuat. Betul, silaturahmi itu penting ya Mas ya. Iya. Ya, baik. Ini juga filsafatnya tadi, Malang opo jari arek-arek ya, termasuk arek-arek yang tergabung dalam komunitas-komunitas itu ya. Bagaimana mereka masing-masing dari komunitasnya, dari aktivitas yang dia gemari, dia sukai, dan dia cintai, mampu menjadi daya dukung pembangunan di Kota Malang. Begitu Mas Bagus ya. Oke, Mas Bagus, terima kasih kehadirannya. Nanti ketemu lagi, ditunggu karya-karya selanjutnya. Semoga nanti kita bisa segera audiensi dengan Wali Kota Malang, Bapak PJ Wali Kota Malang, Bapak Wahyu Hidayat, atau akrab dipanggil Sam Wahyu Hidayat gitu ya. Kebetulan namanya sama nama saya. Semoga kita nanti bisa audiensi dan ada banyak buku spektrum yang akan diterbitkan didukung oleh Pemkot Malang. Mantap. Terima kasih Mas Bagus, sehat selalu. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di edisi podcast selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat.